Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara GPD Gapai Permai, bertemu kembali dengan saya, host kalian yang sangat tercinta, Christian Datus Kolompis. Apa kabar saudara-saudara semua? Sehat-sehat semuanya pastinya, amin. Baik saudara-saudara, kembali lagi di video pujian dan persembahan firman Tuhan di setiap hari ini. Bagaimana saya yakin dan percaya terus memberkati dan tentunya mengobati kerinduan ya. Pastinya beberapa saudara-saudara semua juga banyak yang pasti terhibur juga, dan gak cuma terhibur dari kebosanan yang pastinya, tapi juga dipenuhi berkat dari video ini, amin ya. Makanya itulah tujuan dari kita membuat video ini. Baik saudara-saudara semua, sebelum saya panjang-panjang ngomong lagi, kita mau menikmati dulu pujian persembahan kita yang pertama ya. Mari saudara-saudara silakan menikmati pujian ini, silakan menonton dengan baik-baik ya. Karena tanpamu kita
saudara ya, sungguh pujian yang sangat memberkati. Dan tentunya saudara-saudara, kita mau menunggu banyak saudara-saudara juga yang mau memberi puji-pujian seperti tadi itu ya. Mau sendiri, mau berdua, mau bertiga, mau satu kelompok, mau satu RT, mau satu gang, mau satu komplek, mau satu negara, ya silakan. Kita sangat menunggu dan sangat mengantisipasi, karena puji-pujian tersebut selain juga bisa membuat saudara-saudara semua mungkin yang bosan jadi banyak kerjaan ya. Jadi ada kerjaan maksudnya, terus juga jadi bisa memberkati banyak orang yang menonton video ini, dan juga bisa melatih skill saudara yang udah lama nggak nyanyi mungkin di gereja. Yang saya tahu nih banyak saudara yang udah lama nggak pelayanan di gereja karena situasi ini, bisa juga melatih saudara-saudara, suara saudara semua melalui pujian tersebut. Baik, nah sekarang tiba saatnya kita mau mengenang dulu, kita mau nostalgia dulu ya. Kita mau menikmati album kenangan yang akan ditunjukkan setelah ini. Album kenangan apakah? Kapankah? Ya kita tunggu saja ya. Silakan menikmati album kenangan ini dan selamat bernostalgia. Album kenangan, yeay. Bisa jadi saya juga
teman-teman? Hai Ciwaduyut! Luar biasa! Yes! Kami ada di sini! Mau dapat dompet! Tapi yang terutama berkat firman Tuhan. Haleluya, sangat bernostalgia. Gimana bernostalgianya saudara-saudara ya? Nah, mungkin ada yang rindu-rindu ya waktu nonton itu. Kadang-kadang saya juga kalau nonton videonya ada beberapa video yang, aduh, itu ingat banget ya kejadian saya ada yang lucu-lucu atau gimana, atau ingat saat pembuatan video itu, atau mungkin ada puji-pujian yang sangat bikin kita rindu ya, khususnya rindu mungkin melayani, rindu ketemu teman-teman sepelayanan, rindu rame-ramean gitu ya. Nah saudara-saudara ya, saya berdoa semoga album kenangan yang selama ini kita putar bisa membuat saudara terus semakin semangat ya sehari-harinya ya, makin terus juga sabar menanti juga kita bisa bertemu kapan sih gini ya. Saya yakin dan percaya Tuhan punya waktu yang terbaik, dan nanti suatu saat nanti setelah semua ini beres, dan saya yakin Tuhan pasti akan membereskan masalah ini, kita bisa bertemu, berkumpul bersama saudara-saudara sepelayanan, dan kita bisa melayani bareng-bareng lagi ya. Dengan kita menyaksikan kesaksian renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang telah dipilih, dan saya yakin dan percaya akan bisa memberkati kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadi pedoman bagi kita semua. Mari kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita, mau serius dengarkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara selamat mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Kita bertemu kembali dalam acara pada sore hari ini, pujian dan firman Tuhan. Bersyukur kalau pada hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga kalau kami boleh kembali mendengar renungan firman Tuhan. Kami percaya renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Menjadi penghiburan buat hati yang lemah. Dan Tuhan, kami percaya juga kami akan menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau sore hari ini saya mendapatkan tugas dari ketua majelis kita. Kita akan membawakan renungan tentang firman Tuhan yang bertemakan why not. Jadi mungkin ini seperti terkesan berbahasa Inggris ya, tapi saya akan terjemahkan aja dalam bahasa Indonesia. Mengapa tidak? Jadilah saluran berkat. Nah, itulah temanya ya. Jadi saya tambah sedikit di bagian belakang. Bapak Ibu, setiap perkataan hikmat dari firman Allah yang diterima dengan sukacita akan memberikan kehidupan dan kesembuhan. Amin. Haleluya. Bacaan yang diambil adalah dari Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Saya akan bacakan ya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedang yang diminta ada padamu. Mengapa tema yang saya sampaikan adalah tentang hal jadilah saluran berkat. Bapak Ibu, apakah sulit untuk jadi saluran berkat? Sebetulnya hal yang sangat mudah yang bisa kita lakukan, menjadi saluran berkat. Menjadi saluran berkat bukan harus kaya, harus pintar, mempunyai jabatan, atau jadi orang terpandang terlebih dahulu. Orang akan mengenal kita bukan dari hal-hal yang disebutkan tadi. Orang akan mengenal kita karena apa yang kita lakukan ketika kita menjadi berkat buat orang tersebut. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang yang menjadi problem adalah menjadi pemikiran kita secara manusia, apa yang bisa saya berikan kepada orang lain. Yang dipikirkan adalah apakah yang saya bisa lakukan ini itu bisa jadi berkat buat orang lain. Padahal Bapak Ibu ya, seperti mungkin saya memberikan contoh seperti halnya air yang mengalir, dia membutuhkan media, dia membutuhkan saluran. Jadi air itu bisa mengalir kemanapun. Sebetulnya kita tidak memiliki air tersebut ya, kita hanya mempunyai salurannya aja, tapi air itu bisa mengalir kemanapun. Nah, ini bisa kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu tidak punya harta yang banyak, tapi Bapak Ibu punya tenaga. Bapak Ibu bisa menjadi saluran berkat untuk memberkati orang lain dengan tenaga yang bisa Bapak Ibu berikan, menolong orang lain. Misalnya membantu mengantarkan orang lain ke tempat yang dituju. Mungkin itu biasanya orang tua ya yang sulit untuk pergi kemana-mana. Itu juga sudah menjadi saluran berkat. Atau mungkin kita hanya memberikan informasi kepada orang lain. Ada mungkin di antara jemaat kita yang merasa kesulitan, kita memberikan informasi. Bapak Ibu sudah menjadi berkat. Dan hal-hal yang kecil seperti ini mungkin sepertinya tidak diperhatikan oleh orang lain. Tapi sebetulnya itu adalah salah satu maksud Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Tidak perlu dulu harus jadi kaya atau jadi terpandang, baru Bapak Ibu bisa menjadi saluran berkat. Saluran berkat berarti memang hanya sebuah alat untuk menyalurkan ya Bapak Ibu, tapi tidak perlu kita merasa diri menjadi rendah diri. Merasa kita jadi orang yang
sepertinya tidak dianggap oleh orang lain. Lebih baik kita tidak memikirkan hal itu ya Bapak Ibu. Kita memikirkan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan, bahwa lebih baik kita ya tidak menahan kebaikan hati kita. Ketika Tuhan menggerakkan kita untuk memberkati orang lain dengan cara apapun, lakukan saja. Ada bagian yang sedang Tuhan kerjakan juga buat kita secara pribadi. Tidak perlu memikirkan hal yang lain, tidak perlu mengeluh, tidak perlu berkeluh kesah kepada orang lain. Lakukan saja dan berkatilah orang lain. Nah Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah melakukan hal ini ya. Jadi renungan kali ini hanya merupakan review. Kita renungkan kembali bersama-sama masa ini, pandemi COVID-19 ini, apakah mampu juga kita menjadi saluran berkat? Apakah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu dan saya bisa juga memberkati orang lain dengan hal-hal yang mungkin simple, sederhana. Kita minta hikmat Tuhan agar itu sungguh-sungguh boleh memberkati orang-orang di sekitar kita. Ya, saya termasuk salah satu orang yang merasakan berkat-berkat yang dialirkan oleh orang lain. Saya sangat bersyukur ketika saya khawatir, ternyata Tuhan tetap memelihara saya secara pribadi, bahkan keluarga saya. Kalau dipikirkan secara manusia mungkin saya harusnya khawatir, takut, karena dari sisi pekerjaan pasti tidak sama dengan waktu-waktu yang lalu. Tapi ajaibnya Tuhan selalu memberikan apa yang kami butuhkan, kami perlukan setiap hari. Anak-anak juga boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Kami pun selalu menceritakan dengan bahasa mereka tentunya ya, bahwa Tuhan memelihara dan Tuhan tetap menjaga kehidupan kita sekeluarga, asalkan kita tetap berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya sangat bersyukur sekali dan saya pun harus bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Ketika saya mendapatkan berkat, dan saya juga harus bisa memberkati orang lain dengan cara yang lain yang mungkin yang bisa saya lakukan. Karakter, kemurahan hati, kehidupan yang berdampak bagi sesama jauh lebih penting daripada sekedar menjadi kaya, pandai, ataupun sukses. Jadilah saluran berkat bagi lebih banyak orang. Yesus juga tidak menahan kebaikan hatinya. Dia rela mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Mari Bapak Ibu kita akan mencontoh Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, semoga renungan ini boleh memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih juga untuk pemeliharaan Tuhan kepada keluarga kami, untuk seluruh jemaat Tuhan GPDI Kopo Permai. Kami juga percaya Tuhan, Engkau juga ingin kami menjadi saluran berkat bagi sesama. Seperti Engkau pun tidak pernah menahan diri untuk memberikan kebaikan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara ini. Kiranya pemerintah boleh dikuatkan juga oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Mampukan pemerintah Tuhan untuk melakukan semua ini dengan baik. Terima kasih juga Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia, tolong supaya bisa bekerja sama juga dengan pemerintah sehingga bisa menangani pandemi ini juga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, kiranya Tuhan juga tetap memberikan kesehatan, kekuatan, pemeliharaan dari Tuhan. Seluruh keluarga besar pastori juga Tuhan jaga dan lindungi. Ibu Gembala juga yang menjaga, Tuhan tetap juga memberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.